Dari 200 lebih, yang kedengeran sukanya baru 5 orang. Sekali lagi, Shalom! Shalom! Kita kasih tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Perkenalkan kakak, om dan tante yang berbaju putih. Kami dari Zaitun Ministry, kami semua dari Jakarta. Kami kesini bukan karena iseng-iseng, tetapi karena Tuhan Yesus yang mengutus kami semua untuk ke tempat ini. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi adik-adik semuanya. Saat ini udah selesai sekolah, lagi istirahat atau gimana? Udah selesai sekolah, capek nggak? Capek? Yang capek siapa? Angkat tangan. Semuanya capek ya. Oke, semuanya yuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Ikuti kata-kata kakak. Sekarang semuanya tarik nafas yang dalam. Kalau kakak belum bilang berhenti, jangan berhenti dulu. Semuanya tarik nafas. 1, 2, 3. Tahan. Sekarang hembuskan pelan-pelan dari mulut. Sekali lagi tarik nafas lagi. Tahan. Hembuskan lagi. Udah lumayan lega kan? Lumayan lega. Yuk kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali adik-adik. Mungkin setiap adik-adik di sini bisa merasakan lelah. Adik-adik bisa merasakan capek. Tapi Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus tidak pernah capek untuk menjaga adik-adik dan menolong adik-adik. Mungkin saat ini adik-adik merasa ada beban, ada kesulitan dalam sekolah, maupun adik-adik merasa tidak dimengerti oleh teman ataupun orang tua. Kabar baik hari ini bahwa Tuhan Yesus datang untuk melawat setiap adik-adik di tempat ini. Setiap kita yang siap dilawat Tuhan, boleh lambai tangan. Boleh lambaikan tangan ke Tuhan Yesus. Mari kita buka hati kita adik-adik. Jangan tengok ke kiri kanan, semuanya fokus kepada Tuhan. Kita semua ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, kakak ajak untuk adik-adik semua bersama-sama naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Bersama-sama katakan. Suara katakan kasih
Tuhan Yesus. Yang mau angkat tangan menyembah Tuhan silakan. Nggak apa-apa, di sini bebas. Karena ini pertemuan antara adik-adik pribadi dengan Tuhan Yesus. Yang mau angkat tangan silakan angkat tangan. Yang mau berdiri juga tidak apa-apa. Semuanya merem. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, di hidupku. Kami katakan kita menyembah Tuhan. Menaikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang. Bersama-sama katakan, ku menaikkan syukurku. Mari angkat suara adik-adik. Menaikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Bersyukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup adik-adik. Mari bersyukur sama Tuhan dengan sepenuh hati. Katakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Selalu baru, selalu
Tuhan bersama-sama adik-adik. Bersama katakan, thank you Jesus, thank you Jesus. Semuanya katakan, thank you Jesus, thank you Jesus. Angkat suaramu, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Semua katakan thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus.
pribadi yang selalu bersama adik-adik. Bukan cuma di waktu suka, tapi juga di waktu kita sedih. Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Bukan? Namanya Yesus. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, ya selalu apa? Sekali lagi, ya semuanya nyanyi. Ada satu sobatku yang setia, amin, tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian,
di dalam Tuhan. Ayo sukacita dalam Tuhan. Ya, kasih tas kiri kanan depan belakang. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita adik-adik. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Yuk, kakak minta semuanya tertib. Gak ngobrol-ngobrol lagi kiri kanan. Semuanya fokus. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mungkin saat ini adik-adik belum tahu nanti di masa depan akan seperti apa. Tapi pada siang hari ini, izinkan Tuhan untuk melawat setiap adik-adik di tempat ini. Seperti Samuel, dia dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan dari dia sejak muda. Dia gak pernah tahu di depan nanti dia akan jadi seperti apa. Tapi dia mau taat, dia mau dengar-dengaran. Dia serius hidupnya sama Tuhan, gak mau berbuat dosa lagi. Dia mau taat dan mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Demikian juga adik-adik di tangan Tuhan. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sebab tangan Tuhan yang akan menggenggam adik-adik. Dan Tuhan yang akan nyatakan seperti Samuel, dia menjadi nabi besar sesuai dengan panggilan Tuhan. Apapun cita-cita adik-adik saat ini, mari semuanya serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menolong. Bagian adik-adik adalah serius sama Tuhan, menyerahkan seluruh hidup adik-adik buat Tuhan. Semuanya, mari kita pejamkan mata. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama sebagai pernyataan doa kita kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikku. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Dengan penuh iman percaya kepada Tuhan, bersama katakan, Tuhan, inilah hidupku. Dan semuanya mari angkat suaramu. Ku serahkan padamu segala cita-cita, segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik Tuhan, menjadi milikku. Jadikan kami terangmu
Semuanya tutup matanya. Kalau adik-adik sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup kepada Tuhan, yuk bukan kedua tangan adik-adik, angkat ke atas. Jadikan lagu ini sebagai doa adik-adik. Adalah hal yang mudah untuk Tuhan menjadikan adik-adik berhasil. Tetapi bagian adik-adik adalah taat firman Tuhan. Kalau ini menjadi doa dan keseriusan adik-adik sama Tuhan, bersama-sama dengan kakak, kita katakan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Tanahlah Tuhan, kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh Amin. Shalom. Salam saudara-saudariku, adik-adikku. Duduk kabar. Hari ini saya ingin bersaksi bagaimana hidup saya diubah Tuhan. Dulu saya seperti adik-adik juga. Saya masih sekolah. Persis kalau nggak salah di waktu SMP ya, kalau nggak salah di waktu SMP. Ketika saya mengalami hidup saya berubah. Dulu saya masih sering bergaul bebas sama teman-teman. Saya pernah alkohol dan saya pernah bergabung di geng motor yang sering ngumpul di jalan. Itu dulu saya. Kenapa saya bilang saya mengalami kasih Tuhan? Pada satu hari saya mengalami kecelakaan. Saya mengalami kecelakaan di tangan sebelah kanan saya patah. Di sini patah, ini tulang ini geser ke atas. Pada saat itu saya benar-benar minta ampun sama Tuhan. Mungkin Tuhan ingatkan saya kembali untuk mengingat kasih-Nya. Kenapa saya bilang ingin kasih-Nya? Tuhan ingin ajarkan saya untuk ingat kasih-Nya. Dan ketika saya patah, saya berdoa, Tuhan saya ingin sembuh, Tuhan saya ingin sembuh. Ini tangannya, saya bilangnya, tangan saya ya. Itu divonis dokter kalau enggak dioperasi ya cacat.
cacat. Tetapi luar biasanya, saya mengalami kasih. Saya 1 bulan sembuh total. Ketika saya mengalami sembuh, luar biasa saya bersyukur kepada Tuhan. Tahu nggak teman-teman, kenapa saya mengalami? Tuhan izinkan saya mengalami. Ketika saya mengalami kecelakaan pas hari itu, ternyata saya ada roh maut. Selang 3 hari saya kecelakaan, pas kejadian yang tepat sama. 3 hari teman saya di situ juga meninggal. Saya bersyukur loh, Tuhan tidak izinkan saya kematian, sehingga saya bisa berdiri di sini dan memberi kesaksian. Teman-teman, kenapa saya melakukan geng motor, bergaul bebas? Karena saya tidak mengalami kasih Tuhan dulu. Saya pergaulan bebas, sehingga kalau saya melihat ke belakang, hidup saya berantakan dulu. Hari ini saya bersyukur, saya bisa berdiri bersaksi buat adik-adikku di sini. Kita seperti gini, seperti anak panah di tangan pahlawan. Jikalau panah itu kita pegang, tidak akan terjadi sesuatu. Jikalau kita serahkan kepada tangan pahlawan, yaitu Tuhan, itu hidup kita akan berubah. Berbicara anak panah itu nggak gampang menjadi anak panah. Itu dikikis, bahkan diruncingkan. Jikalau hidup kita masih masa muda ini seperti adik-adik, kita serahkan kepada Tuhan. Hidup kita serahkan kepada Tuhan, sehingga panah yang kita serahkan kepada Tuhan, anak panah itu, kita akan lihat ke depan. Jikalau panah itu kita serahkan kepada Tuhan, itu akan tancap ke sasaran. Tetapi jangan takut. Kenapa saya bilang jangan takut? Ketika ditarik kita pasti sakit. Tetapi itu proses dalam masa-masa muda kita. Itu proses kita. Kita jangan lihat sakitnya, tetapi kita lihat ke depan. Kita serahkan kepada siapa? Jikalau adik-adik masa muda seperti ini, kita serahkan hidup kepada Tuhan. Percayalah, hidup adik-adik pasti akan mengalami bersama Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya bisa berdiri, itu adalah anugerah Tuhan. Kita tim dari Jakarta, itu orang gila. Kenapa saya bilang orang gila? Tuhan mengutus kita kemanapun, kita siap dan melakukan perintah Tuhan. Karena apa? Karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan sudah saya alami sendiri. Makanya kita gila. Kalau Tuhan suruh kemana, kita ikut siap. Makanya hari ini Tuhan sangat mengasihi adik-adik semua, sehingga melewati gembala kita dikasih perintah untuk melayani di sini, sebab Tuhan mengasihi adik-adik semua. Itulah kesaksian saya. Terima kasih. Terima kasih. Gimana kesaksiannya Pak Ustaz? Dia mengalami, Pastor Yoni mengalami kebaikan Tuhan, ditolong Tuhan, ya kan? Menjadi anak panah di tangan Tuhan. Adik-adik mau ditolong sama Tuhan? Mau diberkati sama Tuhan? Ayo kita buka Mazmur 127. Kita baca sebentar firman-Nya. Dari 1 sampai Mazmur 127. Berikutnya
nyanyian Jiala Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawat kota, sia-sialah pengawat berjaga-jaga. Terus, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada orang dicintanya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah mirip pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Siapa seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh di pintu gerbang. Oke. Bagaimana kita bisa menjadi anak panah di tangan Tuhan dan bisa diberkati oleh Tuhan dan hidupnya berguna bagi Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memulihkan hidup kita dulu, ya. Lalu minta ampun atas kehidupan kita, dosa kita, datang kepada Tuhan supaya kita dibangun oleh Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk kita di atas kayu salib, dia menderita, dia bangkit untuk kita. Nah, itulah kalau kita mau dibangun, kita harus datang kepada Tuhan. Adik-adik, siapa yang sudah baptis di sini? Siapa? Coba angkat tangan dong. Yang sudah baptis, satu doang. Berarti semua masih belum ya? Oke, nggak apa-apa. Ntar setelah kamu dengar kesaksian dari Pastor Joni, ntar saya juga kasih kesaksian. Ya. Sebelum saya jelasin bagaimana kita bisa menjadi anak panah di tangan pahlawan, kita harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita, baru bisa diberkati oleh Tuhan. Perlu bisa menjadi orang yang luar biasa. Kalau enggak bisa. Tanpa Tuhan, Tuhan bilang apa? Kalau engkau membangun rumah tanpa Tuhan itu sia-sia. Semua sia-sia. Masa depan kita juga sia-sia tanpa Tuhan. Makanya kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita, menjadikan Tuhan sebagai pemimpin hidup kita, baru kita bisa menjadi orang yang hebat. Ada amin? Kalau amin berarti siap ya, semua kita siap terima Tuhan ya. Kalau buka hati, kalau terima Tuhan, kalau buka hati, percaya bahwa Tuhan telah datang ke dunia ini satu-satu manusia yang bangkit untuk kita. Karena dia memberi cinta kasihnya yang begitu besar kepada kita untuk memulihkan hati kita yang terluka. Hati kita yang hancur, gambar diri kita yang hancur oleh dunia, oleh kehidupan di dalam keluarga kita tuh hancur hidupnya. Om mau kasih kesaksian sedikit, karena Om juga orang Kalimantan, orang Sankeuyongin, ya. Karena hidup gambar diri yang rusak sebelum berjumpa dengan Tuhan. Gambar diri yang rusak artinya apa? Kita kehilangan figur orang tua di dalam hidup kita. Hidup kita kehilangan figur orang tua, jadi gambar diri yang sangat rusak. Saya umur 3 tahun. Saya sudah mengalami sakit penyakit. Saya 2 hari sekali saya mesti cari mantiri, mesti berobat, mesti disuntik. Kalau dulu kan mantiri, kalau sekarang dokter kan, klinik. Nah, itulah yang terjadi dalam hidup saya. Begitu hancurnya saya, sehingga saya sekolah saya yang paling bodoh. Saya sekolah SD 9 tahun. Ada nggak seperti saya? Ada nggak? Sekolah SD 9 tahun nggak naik-naik, ada nggak seperti saya? Kelasnya 3. Sekolah ada 3 kelas. Pertama saya sekolah di gereja Katolik. Saya dipecat sama gurunya, pulang. Karena saya tiap hari datang ke sekolah, saya tidur. Saya nggak pernah sekolah. Karena gambar diri yang rusak, hancur. Makanya bodoh. Saya cuma tidur aja. Setelah dipecat, setelah 2 tahun kemarin bapak saya masukin ke saya sekolah negeri. Sekolah negeri yang penuh dengan fangin. Tiap hari kita berantem, ya kan? Jadi kerjanya berantem aja. Pokoknya kan kita bagaimana sih namanya hidup hancur-hancuran. Akhirnya saya dipecat gurunya, saya nggak dikasih sekolah lagi.
Hanya saya dikasih masuk sekolah lagi ke sekolah Kristen. Disitulah perubahan terjadi dalam hidup saya. Makanya adik-adik beruntung kalau ada sekolah di sini. Ya, bisa mendengar kebenaran firman Tuhan, bisa mendapatkan kasih sayang dari Tuhan, dari hamba-hamba Tuhan. Karena senyum-senyum, karena yang berdiri di sini 9 tahun SD ya. Nggak apa, Tuhan sudah pulihkan hidup saya, menjadikan saya pengusaha, bahkan menjadikan saya hamba Tuhan berdiri dari sini. Ya, kalau saya percaya Tuhan yang hancur ini dia mau, apalagi adik-adik, ya lebih lagi dia akan pakai. Ya, yang hancur ini loh, yang tak berguna ini Tuhan mau pilih untuk berdiri dan punya lidah yang berat, ngomong bahasa R-nya hilang. Tuhan mau, bukan saya mau, tapi dia yang mau. Makanya dewa gambar dia yang hancur itu, saya dipimpin oleh Lo Jahat, tahu nggak? Orang Loktum punya, tahu nggak? Ya, saya dipimpin oleh dia untuk menjadi panglimanya, untuk memimpin banyak orang cetok ya, kalau tahu ya. Ya, nah, itu mungkin nggak kita bisa terlepas dari situ? Nggak mungkin, karena gambar diri yang rusak, yang hancur. Akhirnya hidup saya dikuasai oleh rolo nenek moyang yang menguasai kita, suruh kita memimpin orang cetok ya. Itu betapa hancurnya. Bagaimana saya bisa terlepas dari situ kalau bukan Tuhan yang menolong saya? Mari kita baca satu firman lagi. Apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita? Ada di Filipi 2 ayat berapa itu Pak? Yang terakhir apa? 10-11. Filipi 2 10-11. Supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Enggak ada di bawah kolong langit ini ada yang lebih besar dari Tuhan Yesus, itu enggak ada. Enggak ada, hanya satu-satunya Tuhan pemegang kuasa. Maka ketika saya terima Tuhan, Lo Jahat itu kabur dari hidup saya. Dia tinggalin saya. Karena Tuhan lebih berkuasa, lebih dahsyat kuasanya. Karena Tuhan membayar kita dengan darahnya, pakai darah. Di sini masih ada keluarganya yang tatung, ada nggak? Masih. Ya, kalau yang terbelenggu kayak itu harus datang ke Tuhan supaya kamu benar-benar lepas. Karena hanya Tuhan Yesus yang punya kuasa sebesar itu yang sanggup melepaskan kita. Nah, setelah saya dilepas oleh Tuhan, Tuhan panggil saya cari dia. Karena ini kenapa saya bisa dapat ini? Karena waktu itu, ya, ada teman saya tanya guru saya, siapa Tuhan Yesus? Dia bilang anak Allah. Dia bilang anak Allah. Anak Allah, saya respon langsung, saya respon anak Allah. Anak Allah itu seperti apa? Karena saya tiap hari lihat setan. Karena setan yang ikut saya lombongan, bukan 1-2 biji. Di belakang saya lombongan. Saya itu pemimpinnya, saya berjalan di depan. Apa yang saya ucapkan itu jadi. Nah, bagaimana saya bisa terlepas dari semua itu? Karena Tuhan memanggil saya kembali. Ketika dia anak Allah, saya merespon di dalam hati bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Maka firman ini digenapi. Setan pun nggak bisa ngomong, nggak bisa bohong. Setiap lidah mengaku Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dia nggak berani bohong. Nah, itulah kekuasaan Tuhan yang begitu besar, menyatakan bahwa membuktikan dia itu adalah Tuhan yang telah datang ke dunia, mati untuk manusia dan bangkit memberi kita pengharapan. Kalau engkau buka hati hari ini, engkau undang dia masuk dalam hatimu, menjadi Tuhan pribadimu dalam hidupmu, maka kamu akan melihat kuasa itu. Kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, yang akan diberi kuasa penuh untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Itulah Tuhan kita menjadikan kita sebagai anaknya, karena kita itu ciptaannya, kepunyaannya, miliknya yang terhilang di dunia ini, yang nggak tahu jalan kembali tanpa orang memberitakan. Siapa memberitakan kebenaran kepada? Bagaimana kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup? Nah, ntar kita datang ke Tuhan, kita alami. Mau adik-adik mau datang ke Tuhan? Nggak ada amin nggak ya? Amin. Kalau mau datang sungguh-sungguh, kita nggak boleh setengah hati atau takut-takut, nggak boleh. Kita datang ke Tuhan sungguh-sungguh, serahkan hidup.
maka masa depanmu dijamin. Maka engkau akan diberkati. Tuhan bilang apa tadi? Diberkati di waktu tidur. Ya. Makanya kamu mesti jadi anak panah, harus terima Tuhan dulu, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, baru bisa jadi anak panahnya. Baru bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, ketika saya dipulihkan Tuhan, saya ikutin dia. Ya, walaupun ikutnya masih belum mengerti banyak, saya berdoa Tuhan beri saya pengertian, sehingga saya mengerti cinta itu yang begitu besar, kasih sayangnya yang begitu besar. Sebagai seorang bapak, kita adalah anaknya, ya kan? Kalau bapak dunia masih bisa mengasihi kita, masih ada batasnya, tapi bapak di surga mengasihi kita nggak ada batasnya. Setiap saat kita datang ke dia, dia menolong kita. Setiap saat kita datang berseru, dia datang memulihkan hidup kita. Mau datang ke Tuhan? Mau berseru? Saya serahkan kepada Pak Gembaranya ya, yang akan menuntun kita datang kepada Tuhan yang lebih dalam lagi. Ya. Terima kasih Pak Surun Pak. Adik-adik Shalom. Puji nama Tuhan. Jadi kesempatan siang hari ini adik-adik jangan dilewatkan. Ya. Kesempatan hari ini jangan dilewatkan. Jika Tuhan telah datang dari surga, kasih dari surga, mengasihi adik-adik, mau menyelamatkan adik-adik, ya, mau menyelamatkan adik-adik. Bagaimana caranya? Pengakuan dalam diri kita bahwa Tuhan Yesus, saya bersedia dan menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, dan jadilah Tuhan saya. Jadilah Tuhan saya yang akan memimpin hidup saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Itulah kasih dari Tuhan Yesus, kasih dari surga. Adik-adik, masa depanmu masih panjang. Masa depanmu masih panjang, sangat panjang. Tetapi jika bukan Tuhan yang memimpin, belum tentu bisa tercapai apa yang kita inginkan. Tetapi bersama dengan Tuhan, satu hal yang pasti dari Tuhan Yesus, keselamatan yang Tuhan jamin dan Tuhan berikan kepada kita. Dialah yang akan membebaskan belenggu-belenggu yang mengikat kita. Menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, ampuni saya semasa hidup sampai saat ini. Saya melakukan banyak dosa. Ampuni saya Tuhan. Saat ini saya mengundang Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati saya, dan saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya saat ini nama saya, sebutkan namanya masing-masing pada Tuhan Yesus. Ayo, namanya siapa? Sebutkan pada Tuhan Yesus. Tercatat di kitab kehidupan di surga dan di bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga saya milik Tuhan Yesus, anak Tuhan Yesus. Dan kuasa roh kutukan nenek moyang yang pernah mengikat saya, saat ini juga saya patahkan, saya lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak punya bagian di dalam hidup saya lagi. Saat ini juga saya milik Tuhan Yesus. Oleh darah Tuhan Yesus saya dibebaskan, saya dilepaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini saya buka hati saya. Roh Kudus urapi syama saya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Rasakan kasih dari surga. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Dia mengasihi adik-adik. Tidak ada kasih di dunia seperti Dia yang mengasihi adik-adik. Glory Bapa. Syukur Bapa. Fokus kepada
cinta kasih yang penuh melimpah dari Bapa Surgawi, anugerah dari Tuhan Yesus, pertolongan dari Roh Kudus menyertai hidupmu menjadi berhasil mulai sekarang sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih.